Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke part 2-nya, teman-teman ya. Oke, jadi di part ini saya masih ngebahas masalah tentang takut mati, tapi lebih ke solusinya. Kalau misalkan kemarin kan saya buat takut mati masalah pengalaman pribadi saya, juga pengalaman teman saya, teman-teman ya. Nah, di sini masalah solusinya, teman-teman. Oke, jadi sebelum saya masuk ke solusi, di sini saya mau cerita seorang, teman-teman ya. Karena mungkin orang ini lagi di masa parah-parahnya, karena ceritanya itu mungkin sangat. Coba kamu dengerin deh gimana perasaannya kalau misalkan kamu kayak gitu. Tapi di sini ada disclaimer bahwa setelah nonton video ini kamu jadi takut, enggak ya, cuma pengalaman aja yang pada akhirnya kamu pasti sembuh ya. Jadi waktu itu ada yang ngejapri ke saya, katanya cerita semuanya masalah anxiety, terus sampai dia kena sensasi takut mati, teman-teman. Padahal semua anxiety kena ini ya, bukan dia doang gitu. Tapi dia ngerasa bahwa dia itu manusia paling terburuk di dunia. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Saya pernah ngalamin, terus yang nonton juga pernah ngalamin, terus juga teman di luar banyak juga pernah ngalamin. Jadi enggak kamu doang. Jadi mohon maaf kalau misalkan ceritanya saya bahas di sini karena emang saya udah izin sama kamu, teman-teman ya. Izin sama ya kamu yang lagi nonton ya, ada salah satu mungkin kamu orangnya ya. Jadi ceritanya orang itu baru lulus kuliah ya, jadi sama kayak saya, teman-teman ya, baru beres kuliah, terus dia mau ngelakuin sesuatu, dia mau nyari kerja, mau berbuat sesuatu gitu ya. Jadi setiap langkah yang dia mulai itu seolah-olah sia-sia ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia itu mau end. Jadi percuma kita belajar, percuma kita kerja, percuma kita melakukan sesuatu, doing something, tapi pada akhirnya kita mau end hari itu juga ya. Nah, jadi sampai dari situ dia nggak berani kemana-mana, dia nggak melakukan apa-apa, teman-teman ya. Yang dia lakukan cuma zona nyaman. Jadi dia lebih nyaman sendirian, lebih nyaman buka handphone, searching masalah anxiety, sampai besoknya kayak gitu ya. Padahal dia kuliah itu susah ya, saya ngalamin, teman-teman juga pasti ngalamin. Nah, pada akhirnya malah seperti itu, jadi kan sia-sia, jadi kasihan teman-teman ya. Makanya di sini saya termotivasi buat ngasih solusi takut mati ini versi saya, teman-teman ya. Tapi sebelum jauh banget, perlu saya ingetin lagi bahwa kalau misalkan kamu nggak nyaman dengan video saya, terus juga nggak nyaman dengan apa yang saya bicarakan, coba kamu berhenti sampai di sini. Jadi nggak usah ambil ribet, teman-teman. Kalau misalnya nggak suka, jangan ribet, tinggalin, beres ya. Nggak usah ini itu ya. Tapi kalau misalnya kamu mau dengar cerita saya, terus dengar solusi dari saya, versi saya, itu terima kasih sebelumnya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi jadi kita saling membantu lah, saling membantu antara teman yang pernah ngalamin anxiety, terutama di takut mati itu, teman-teman ya. Nah, ini versi sayanya ya. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi coba kamu bayangin, udah lulus kuliah, mau ngelakuin sesuatu, tapi tanggung karena pikirannya itu udah panik banget, mau ngelakuin takut end, jadi sia-sia. Itu singkatnya. Coba bayangin, kasihan kan. Oke, padahal saya juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Oke, jadi solusinya ya, jadi saya akan ngasih solusi dari yang paling dasar terus sampai paling penting, teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu mungkin solusinya beberapa doang ya, karena emang ini caranya gitu ya. Kalau misalnya kamu mau nambahin, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi biar yang lain juga tahu kamu takut mati pakai solusi apa, biar yang lain juga tahu, teman-teman ya. Jadi saling bantu lagi ya. Oke, jadi buat yang pertama, solusi dari saya itu, ketika kamu takut mati, kamu harus sadar. Yang pertama, kamu sadar bahwa kamu itu punya cemas ya. Kamu punya cemas, harus sadar, teman-teman ya. Kalau misalnya kamu sadar sampai di sini, mungkin kalau misalnya kamu takut kemudian hari, kamu sadar bahwa ini cuma cemas doang, bukan kenyataan. Kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak sadar kalau kamu punya cemas itu, ketika kamu ke-trigger dikit atau sakit dikit, terus kamu cek ke dokter, ini contoh kecil ya, hasilnya baik-baik aja, tapi kamu masih ngeyel, masih ngerasain kamu tuh sakit banget ya, terus cek lagi, pulang ke rumah dikasih obat lambung doang, terus masih nggak puas, cek lagi gitu loh. Itu karena kamu belum sadar kalau kamu punya cemas ya. Coba kalau kamu punya cemas, maksudnya coba kalau kamu sadar kalau kamu punya cemas. Jadi kalau misalkan kamu ada takut nih ya, misalkan takut penyakit jantung nih, kamu EKG, oke, boleh sekali, hasilnya baik-baik aja
Nah, udah kamu nerima baik-baik aja, udah masalah beres. Karena kamu sadar kalau kamu tuh punya cemas. Jadi kalau misalnya ada bisikan-bisikan negatif itu bahwa kamu mau hari ini juga, terus juga kamu mau jatuh hari ini juga, terus juga kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain, terus juga masa depan kamu hilang karena kamu punya anxiety, itu nggak bisa nggak bisa masuk langsung ke pikiran kita sama tubuh kita karena kamu sadar. Jadi kamu bisa langsung nolak pikiran-pikiran negatif itu. Jadi ketika dia ngebisikin bahwa kamu itu gini, kamu itu mau langsung dihalau sama kesadaran kamu. Jadi enggak, ini cuma cemas doang gitu. Karena saya punya cemas, jadi hilang lagi gitu loh. Nah, ketika dia nusuk lagi, masalah negatif lagi, kamu sadar lagi, ini cuma cemas doang, bukan yang lain-lain. Hilang lagi. Nah, kayak gitu ya, itu paling dasar banget menurut saya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kamu masih belum sadar, padahal kamu sekarang ya, kamu tuh kan lagi nonton video tentang anxiety nih, padahal kamu tuh bisa dibilang sebagian besar kamu itu punya cemas berlebih. Nah, coba kamu sadar ya. Kamu udah nonton banyak video dari si inilah, si itulah, solusi inilah, solusi itulah, pengalaman ini, pengalaman itu. Berarti kamu juga penderita dong, ya, penderita cemas berlebih. Nah, kamu sadar biar kamu bisa menghalau pikiran negatif. Itu loh teman-teman ya, yang pertama sadar. Nah, terus yang kedua, sadar bahwa sakit pun sebagian dari hidup. Karena kita manusia hidup loh teman-teman ya, bukan batu, bukan ya. Jadi sakit pun sebagian dari hidup. Jadi kamu jangan takut sakit juga. Memang sih semua orang pengen sehat, tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak ada orang dari lahir sampai meninggal itu nggak sakit, nggak ada teman-teman ya. Jadi semua juga pasti sakit. Nah, kamu juga harus sadar sakit sebagian dari hidup teman-teman ya. Jangan udah sakit kamu cemasnya kemana-mana, itu malah parah teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan masih dari sakit terus takut mati, kamu juga sadar kayak gini ya, coba buka pikirannya. Kamu takut mati, emang saya nanya ya, emang mau hidup berapa tahun ya? 1000 tahun, 2000 tahun, mau kemana ya nggak? Emang sih enak bicara kayak gini karena udah sembuh, tapi ketika saya masih sependerita sama kamu, dengar omongan kayak gitu kayaknya enteng banget bilang kayak gitu ya, kayaknya enak banget karena emang posisi saya waktu itu belum sembuh. Jadi kamu dengar bicara kayak gitu kayaknya enteng banget, tapi kalau misalkan kamu udah sembuh ya, dipikir-pikir tuh lucu loh, kok bisa takut gitu ya. Semua gini loh, orang yang sehat aja yang nggak kena anxiety itu pasti takut mati teman-teman ya. Tapi bedanya orang yang biasa-biasa aja dengan orang yang luar biasa seperti kita, itu takutnya itu berhari-hari teman-teman ya, padahal itu udah pasti teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu takut mati ya, saya balik lagi lah ya, saya tanya, mau hidup berapa tahun? 1000 tahun nggak mungkin, kamu mau kemana kan ya nggak? Kayak gitu loh. Coba sadar nggak nih, sampai sekarang sadar nggak saya bilang kayak gitu ya. Nah, jadi tugas kita di sini teman-teman ya, cemas bukanlah solusi teman-teman ya, justru itu menyia-nyiakan waktu kita untuk beribadah. Jadi tugas kita di sini bagaimana caranya ketika kalau kita nanti nggak sia-sia, caranya ya beribadah teman-teman ya, bukan takut. Itu kalau dipikirin terus itu buang waktu, apalagi kita cowok itu harus kerja teman-teman ya, harus kerja keras. Jadi jangan sampai waktu kerja kamu, waktu kumpul keluarga kamu, kumpul teman kamu, kumpul main kamu, hiburan kamu tuh terganggu dengan takut mati. Jangan sampai ya. Jadi kamu harus tahu memposisikan diri itu kayak gimana. Cemas boleh, tapi jangan berlebihan ya. Solusinya kayak gitu. Yang pertama, kamu harus sadar bahwa kamu punya cemas. Yang kedua, kamu juga harus tahu bahwa sakit pun bagian dari hidup, apalagi mati teman-teman ya. Kayak gitu loh. Jadi emang sih kalau bicara kayak gini enteng gitu ya, tapi kalau misalkan kamu lakuin terus, kamu udah agak kebuka, terus setelah dipikir-pikir, setelah nonton video ini udah beres, misalkan kamu udah nonton video ini terus kamu beres kan simpen handphonenya, terus kamu pikirin, oh iya ya ternyata saya punya cemas, oh iya ya kalau misalkan saya nggak mati mau kemana, oh iya ya, coba pikirin deh, lucu loh teman-teman ya. Nah, kayak gitu buat solusinya mungkin simpel banget, tapi coba lakuin deh ya, karena saya juga sembuh pakai 2 jurus itu sih.
Selebihnya saya ngelakuin hal positif agar kelupain yang negatifnya. Ya, terus juga coba deketin diri sama Tuhan agar hati tenang teman-teman ya. Terus juga mohon maaf nih, dibuka lagi Al-Qur'annya, dibaca lagi teman-teman ya. Terus dengar azan langsung ke masjid teman-teman, apalagi kita sebagai laki-laki ya, itu wajib banget sholat di masjid teman-teman ya. Nah kayak gitu, solusinya kayak gitu ya, jadi deketin diri sama Tuhan. Jangan sampai ketika kamu kena anxiety kamu jadi alasan nggak bisa inilah, nggak bisa itu karena takut ini takut itu. Nggak kayak gitu ya. Jadi harus dibongkar kebiasaan buruk, ganti dengan kebiasaan baru yang lebih positif lagi. Oke. Nah mungkin kayak gitu teman-teman ya, buat solusinya versi saya sendiri. Jadi semua orang saya yakin punya versi masing-masing yang lebih jauh lebih asik lagi dari saya. Nah makanya itu coba komentar di video ini, gimana sih caranya kamu keluar dari zona ini, dari takut mati ini teman-teman ya. Saya pengen tahu, penasaran juga gimana caranya, akan saya baca, akan saya balas juga teman-teman ya. Terus di sisi lain, biar teman-teman kita yang masih ngerasain takut ini, dia baca gimana caranya, jadi banyak solusi yang dia dapat ya. Nah kayak gitu mungkin buat solusinya. Video berikutnya saya akan bahas kesimpulannya dari semua part teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doain sehat selalu, jauh dari penyakit teman-teman ya, jauh dari pikiran negatif juga. Oke, nah jadi terakhir sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak, saran yang kurang, terus juga apa ya, solusi yang kurang juga, karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Pengalaman saya masih jauh banget lah dari kalian yang udah ngelewati berapa tahun ya, jauh banget teman-teman. Cuma di sini cuma sharing doang ya, jadi barangkali bisa ngebantu gitu loh intinya ya. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.